Wahyu juga ya. Masih di Solo yuk. Di Solo, Jin. Iya. Jadi rencana masih direncanakan ya. Saya mengajukan karena ya dengan alasan dari awal Agustus masih ada 6 minggu, saya minta tambahan 1 minggu supaya jadi 7 minggu dengan harapan bisa 6 kali pertemuan sebelum UTS minimal. Itu target saya ya. Target saya bukan untuk mata kuliah saya saja tapi untuk semuanya ya. Pertama untuk prodi manajemen industri, jadi saya minta nanti koordinator dosen untuk menyampaikan ke dosen juga, selain staf nanti menyampaikan ke dosen juga ya. Jadi harapan kita sebelum tanggal 20 September itu 6 kali pertemuan. Itu ya 6 kali pertemuan. Jadi silakan dihitung saja yang masih pertemuannya kurang siapa saja. Harapan saya ngisi nanti kalau pas jam saya terakhir nanti kalau saya sudah memenuhi 6 kali minimal gitu ya. Ada yang minta jam saya silakan. Ya, minta jam saya silakan diambil saja bagi dosen yang masih kurang. Jadi contoh seperti Pak Aditya itu kan masih 1 kali ya, betul ya? Proses itu ya, perencanaan produk industri Pak Aditya, kemudian Bu Putri mungkin ya RU2 ya, ketikanya juga masih kurang, jadi masih ada yang 1-2 gitu ya, itu pertama. Nanti kita lihat sampai dengan minggu kedua September nanti ya, tingkat tanggal 6 sampai 10 nanti kira-kira yang masih kurang ya di tingkat tanggal 13 minggu terakhir untuk penambahan materi sampai dengan 6 kali pertemuan minimal ya 6 kali pertemuan, itu harapan saya. Jadi kalau saya sekarang itu pertemuan keberapa ini? Yang keempat ya. Nah, jadi saya pertemuan keempat, artinya waktu masih ada 3 minggu. Nah, saya sampai 6, jadi ada 1 pertemuan nanti yang bisa diambil untuk dosen luar ya, atau dosen yang masih kurang. Itu ya, jadi tolong diperhatikan, jadi jangan sampai nanti terakhir malah seminggu sebelum ujian malah double gitu ya, nanti kesempatan belajarnya malah berkurang gitu ya. Jadi saya harapkan paling tidak minimal sehari ya bisa 2 kali pertemuan gitu ya. Nanti kalian agak longgar nanti kalau setelah UTS ya. Setelah UTS nanti kalau UTS-nya jadi tanggal 20 selama seminggu, nanti itu masih ada 10 kali pertemuan atau 10 minggu ke UAS. UAS itu tanggal 6 Desember. Nah, 10 kali, targetnya sama tetap minimal 6 kali ya, 6 kali pertemuan atau 7. Nah, jadi banyak waktu agak longgar gitu nanti ya. Gitu. Tapi kita nggak tahu longgar enggak, karena apa? Kadang-kadang pas ada kegiatan atau apa mahasiswa dilibatkan sehingga tidak bisa kuliah, kan yang belum diprediksi seperti itu ya, kegiatan-kegiatan seperti itu. Jadi itu tolong diwaspadai, karena kita berharap prodi tetap berharap kuliah tetap dilaksanakan ya dengan sebaik-baiknya, baik secara kuantitas maupun kualitas ya, secara jumlah dan kualitas gitu ya, harapannya seperti itu ya. Untuk materi hari ini kita masuk materi baru ya. Kenapa saya masuki materi, karena juga tidak ada tugas sehingga tidak ngejar-ngejar mahasiswa harus mahasiswa harus mengerjakan tugas gitu ya, harus besok kuliah berarti harus selesai tugasnya, enggak ya, karena saya tahu nggak ada tugas udah kuliah aja nggak apa-apa, kuliahnya nerima aja kan, ambil pahami. Kecuali kalau ada tugas lah itu yang bikin pusing mahasiswa kan, tugasnya yang lain udah banyak tambah lagi kan gitu. Jadi karena nggak ada tugas ya kuliah nggak apa-apa kan gitu ya. Nah kalau ada tugas ya kita beri waktu kelonggaran supaya paling tidak ketemu 1 minggu baru tugas itu dibahas kan gitu ya, paling tidak. Jadi kita masuk uji UTS seperti yang sudah saya share sebelumnya ya, sudah saya share, akan saya share lagi ini untuk materi PowerPoint-nya. Silakan kalau ada yang tanyakan disampaikan sebelum masuk ke materi. Muncul ya. Ya, muncul.
Oke. Jadi kita masuk ke uji hipotesa atau pengujian hipotesis ya. Jadi apa yang dimaksud dengan hipotesa? Apa hipotesa itu apa kira-kira hipotesa? Hipotesa atau hipotesis? Apa? Perkiraannya. Perkiraan. Apalagi? Bulan. Analisa. Analisa. Kurang analisa. Perkiraan ya. Apalagi? Dugaan ya. Dugaan. Ya. Jadi hipotesa itu bisa kita anggap sebagai perkiraan, dugaan, anggapan atau suatu pernyataan gitu ya. Dimana kita menduga. Saya menduga bahwa tinggi rata-rata mahasiswa STL adalah 170 cm. Nah, dugaan saya. Boleh nggak saya menduga seperti itu? Boleh saja ya. Nah, saja ya, menduga, memperkirakan boleh saja. Tapi dugaan saya itu bisa benar bisa salah ya. Bisa benar atau salahnya dugaan saya itu, maka saya melakukan namanya pengujian hipotesa atau uji hipotesa. Jadi dugaan saya itu harus saya uji ya, supaya saya bisa menyatakan bahwa dugaan saya itu benar apa salah kan gitu ya. Bisa benar bisa salah, tergantung dari uji hipotesanya atau pengujian hipotesisnya. Gimana cara pengujian hipotesanya adalah saya mengambil sampel dari mahasiswa. Kalau bisa mengambil populasi 200 orang umpama ya, saya ambil semuanya 200 orang, saya ukur tinggi badannya kan gitu. Nanti ketemu rata-ratanya berapa. Tapi karena populasinya banyak sekali, maka saya menggunakan sampel. Ya, cara mengambil sampelnya bisa dengan menggunakan metode Slovin yang pernah saya ajarkan ya, metode Slovin. N sampel sama dengan berapa, kalau populasinya diketahui berapa gitu nanti ketemu. Kalau umpama 300 secara Slovin ketemunya 150 ya, kita ambil sampel 150. 150 itu tadi saya ukur ya. Saya ukur kemudian saya rata-rata 150 orang tadi sampel. Nah, ternyata rata-rata tingginya adalah 169,5 cm. Ternyata rata-ratanya. Padahal dugaan saya tadi berapa dugaan saya tadi? 170 cm. Nah, berarti dugaan saya benar apa salah? Kalau ternyata rata-ratanya adalah 169,5 cm. Benar apa salah? Dugaan saya. Mendekati benar. Kenapa? Mendekati benar, Ren. Enggak, pertanyaannya benar apa salah? Kak oleh mendekati benar. Salah. Salah. Dikatakan salah kenapa? Karena nggak sama pasti ya. Siap. Ya, ada lagi jawabannya. Kalau saya katakan benar, kenapa benar? Jadi dugaan saya itu bisa benar bisa salah. Bisa salah, bisa benar, tapi bisa salah bukan karena tidak sama. Dugaannya Kapolda 170, padahal yang diukur rata-ratanya 169,5 kan nggak sama. Salah bukan karena itu gitu ya. Juga demikian benar kok bisa benar, padahal kan tidak sama gitu ya. Jadi bisa benar atau bisa salah itu tergantung dari nilai alfanya, nilai toleransi kesalahannya, alfa. Kenapa tergantung alfa? Karena kita mengambil sampel ya, maka kita dikasih kesempatan untuk salah. 150 orang mewakili 300-an boleh untuk salah gitu ya. Tapi ada toleransinya alfa itu. Selisih setengah sentimeter atau 0,5 cm itu masuk dalam toleransi apa tidak? Kalau masuk dalam toleransi berarti dugaan saya benar. Berarti itu nggak sama 169,5 gitu ya. Tapi kalau umpama saya mengujinya itu dengan mengukur semua populasi 300 orang, saya ukur semuanya ya populasinya ya, Mas STL, dan tingginya 169,5, maka dugaan saya itu salah. Karena semuanya sudah diukur, jadi nggak ada nilai alfanya. Populasi kok pakai alfa nggak boleh. Sampel itu pakai alfa boleh. Toleransi kesalahan, gitu ya. Karena bagaimana 150 bisa mewakili 300 orang gitu. Nah, tergantung alfanya ya, benar atau tidaknya dugaan kita. Maka nanti uji hipotesa itu akan menggunakan nilai alfa. Caranya seperti itu untuk menguji dugaan kita benar apa salah. Itu ya, itu prinsip dari uji hipotesa. Hipotesis adalah anggapan dasar atau asumsi atau dugaan mengenai sesuatu yang harus dibuktikan kebenarannya. Hipotesis statistik ada anggapan dasar. Terus pengujian hipotesis atau uji hipotesa adalah prosedur untuk menentukan apakah kita menerima atau menolak hipotesa yang kita buat. Itu ya. Jadi pengujian hipotesis atau uji hipotesa secara singkat ya. Nah, ini contoh beberapa dugaan contoh aja ya.
Saya menduga 60% remaja di Kota Bandung melakukan hubungan pranikah. Saya menduga penghasilan masyarakat Kota B per bulan lebih dari 1 juta. Saya menduga 80% masyarakat menyatakan penggunaan BBM tidak menurunkan sembako gitu ya. Ini beberapa contoh dugaan. Konsep uji hipotesa, jadi seperti saya ceritakan tadi ya, sekilas cerita awal, prolog cerita awal, kita punya suatu populasi, anggapnya populasi mahasiswa STL, gitu ya. Kemudian saya ingin mengukur tinggi badannya karena populasinya sangat banyak sekali, 300, sehingga karena keterbatasan waktu, tenaga gitu ya, sehingga saya mengambil sampel. Pengambilan sampel ini bisa kita laksanakan dengan menggunakan metode Slovin yang pernah saya ajarkan ya. Data sampel yang cukup kalau kita punya sejumlah populasi gitu ya. Ketemu, nah, dari sampel ini kita uji, kita buat hipotesa statistiknya dulu. H0, hipotesa statistik itu terdiri dari H0 dan H1. H0 itu disebut sebagai hipotesa awal, H0. Hipotesa awal itu dugaan awal, sedangkan H1 itu hipotesa alternatif atau hipotesa lawan. Ada yang menyebut beberapa buku HA gitu ya, tapi yang banyak H0 dan H1. H0 itu dugaan awal, H1 itu lawannya. Dugaan awal berarti H0 saya adalah mu itu rata-rata sama dengan 170 cm ya, tinggi badan STL seperti tadi ya. Berarti H1-nya apa? Nanti H1-nya macam-macam ya. H1-nya itu bisa berupa tidak sama dengan 170, bisa lebih dari, bisa kurang dari. Nanti ada di belakang atau di slide bawah. Hipotesa yang kita buat tadi H0, H1 itu harus kita uji statistik ya, namanya uji hipotesa dengan menggunakan nilai alfa. Alfanya itu kita tetapkan. Kalau alfanya nggak ada ketetapannya, maka alfa secara umum ditetapkan sebesar 5%. Karena nanti kalau kita menggunakan software SPSS, nanti alfanya sudah ditetapkan 5%. Alfa itu yang umum ditetapkan 5%. Jadi nggak ada pilihan alfa. Tapi kalau di soal-soal alfa bisa kita buat, alfa itu maksimal 5%. Jadi toleransi kesalahan itu tidak boleh lebih dari 5% gitu ya. Setelah kita uji, maka kita bisa memutuskan apakah kita menerima H0 atau menolak H0. Kalau kita menerima H0, berarti kita menolak H1, karena pilihannya hanya H0 dan H1 gitu ya. Kalau terima H0 berarti H1 ditolak kan gitu ya. Kalau tolak H0 berarti terima H1, baliknya gitu keputusan. Jadi, keputusan nanti akan menjadi hipotesis penelitian atau hasil suatu penelitian gitu ya. Ini yang saya katakan tadi, jenis hipotesis, satu hipotesa. Jadi hipotesa statistik itu ada dua, ada hipotesa 0 atau hipotesa awal. Hipotesa 0 itu hipotesa awal ya. Dan ada hipotesa alternatif atau H1. Hipotesis 0 adalah hipotesis yang perumusannya mengandung pengertian sama atau tidak ada perbedaan. Jadi ditetapkan bahwa H0 atau hipotesa awal itu bernilai sama dengan, seperti tadi ya, mu rata-rata tinggi badan mahasiswa sama dengan 170 cm itu H0. Nah, atau mengandung pengertian sama atau tidak ada perbedaan. Sedangkan H1 nanti mengandung 3 pilihan, bisa tidak sama, bisa lebih dari, bisa kurang dari. Lawan dari sama dengan itu bisa tidak sama dengan, bisa lebih dari, bisa kurang dari. Untuk menerima atau menolak hipotesis diperlukan kriteria pengujian yang terdiri dari daerah penerimaan dan daerah penolakan, daerah kritis. Jadi ini hubungannya nanti sama tabel ulangi kurva distribusi normal. Sudah kita pelajari kemarin itu ya, kurva distribusi normal yang berbentuk setangkup atau simetris ya, seperti gunung itu. Nanti kita membagi kurva itu ada namanya daerah penerimaan H0, ada daerah penolakan H0. Pembagian daerah terima penolakan itu seperti garis Z itu kemarin ya, kita pelajari distribusi normal. Nah itu dinamakan dengan daerah kritis, atau ada namanya garis kritis ya, garis Z-nya itu. Nah, nanti diarsir sebelah mana, yang diarsir itu yang merupakan daerah kritisnya atau daerah penolakan H0 gitu. Rumusan hipotesis, nah ini rumusannya ya. Nah, jadi rumusan hipotesis itu bisa ada 3 alternatif seperti ini. Ya, silakan dibaca 3 alternatif. Silakan sambil dibaca ya. Yang belum buat kopi, silakan buat kopi dulu ya. Saya belum buat kopi soalnya ya. 5 menit ya.
Kalau ada yang tanyakan. Selamat ngopi, Jin. Terima kasih. Amin. Theta adalah parameter yang akan diuji dengan nilai yang dihipotesiskan adalah theta 0. Maka rumusan hipotesisnya dapat mengambil beberapa bentuk. Jadi bentuk yang pertama atau alternatif pertama adalah H0 theta sama dengan theta 0. Ini variabel pengganti gitu ya. Kalau kita menyatakan tinggi rata-rata ya mu sama dengan 170 cm itu ya, seperti itu. Kemudian H1 nya pilihan yang pertama adalah theta tidak sama dengan theta 0. Kemudian pilihan keduanya H0 nya sama, H1 nya yang beda ya, H1 nya theta lebih dari theta 0. Kemudian pilihan yang ketiga H1 nya theta kurang dari theta 0. Jadi ini pilihannya. Ketika H1 nya berupa tanda tidak sama dengan, ini dinamakan dengan uji dua arah atau dua pihak gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris itu kalimatnya itu two tail gitu ya, dua ekor gitu ya, tapi kita di Indonesia kan tidak diartikan ekor, diartikan arah atau pihak gitu ya. Uji dua arah atau dua pihak bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Artinya apa? Artinya kalau H1 nya itu tidak sama dengan uji dua arah, nanti nilai alfanya itu dibagi dua ya, alfanya umpama 5%. Nah nanti alfa 5% itu lihat, dibayangkan kurva distribusi normal ya, masih ingat kurvanya. Jadi 5% dibagi 2 berarti 0,025 ya, itu 2,5% itu di sebelah kiri dan 2,5% di sebelah kanan. Itu ya, di akhir itu kiri dan kanan. Dengan peluangnya kan sama itu ya, negatif sama positif gitu ya, di double Z ya. Gitu. Nah, sedangkan kalau H1-nya berupa tanda lebih dari atau kurang dari, maka ini disebut dengan uji satu arah atau satu pihak. Kalau H1-nya lebih dari itu nama uji satu arah ke kanan ya, karena tanda lebih. Seperti distribusi normal kemarin ya, kalau lebih itu kanan yang diarsir gitu ya. Kalau kurang kiri yang diarsir. Jadi 5% itu mama alfanya 5% itu ada di kanan kalau H1-nya lebih dari. Kalau H1-nya kurang dari 5%-nya itu ada di kiri yang diarsir. Nah, daerah arsiran itu menyatakan daerah penolakan H0 soalnya nanti. Jadi daerah tolak H0-nya itu seberapa besar gitu ya, tergantung dari nilai alfanya kan gitu ya. Alfanya semakin besar maka daerah penolakannya juga semakin besar tolak H0-nya. Kemudian beberapa rumusan hipotesis ya, Yang pertama ini adalah rumusan untuk menguji hipotesa untuk satu nilai parameter. Nah, satu nilai parameter itu artinya kalau kita ingin menguji satu kelompok data. Contoh, kita ingin menguji tinggi mahasiswa STL, tinggi mahasiswa STL gitu ya. Nah, itu satu kelompok data, satu kelompok mahasiswa STL. Kalau rumusan untuk menguji dua nilai parameter artinya kita ingin menguji perbandingan antara dua kelompok data. Dua kelompok data seperti apa ya? Saya ingin menguji kelompok data tinggi mahasiswa S1 dengan tinggi mahasiswa D3 umpama seperti itu ya. Nah, jadi dugaan awal saya tinggi badan H0-nya adalah tinggi badan mahasiswa S1 sama dengan tinggi badan mahasiswa D3 umpama seperti itu ya. Itu artinya dua kelompok data. Jadi tinggi mahasiswa itu dibedakan menjadi dua, ada tinggi mahasiswa S1, ada tinggi mahasiswa D3 seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau menguji lebih dari dua nilai parameter, lebih dari dua itu bisa 3, bisa 4 ya. Kalau 3 umpama ya,
saya ingin membandingkan tinggi mahasiswa D3, S1 dan S2 gitu ya lah. Berarti 3 kelompok data. Berarti H0-nya theta 1 sama dengan, kalau tinggi rata-rata berarti mu ya. Theta ini ganti mu. Theta itu kan variabel pengganti dari parameter. Jadi mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sampai ke K. K itu berapa banyak kelompok data yang dibandingkan gitu ya. Seperti itu. Ini beberapa rumusan untuk pengujian hipotesa. Bagaimana kita menguji kalau satu kelompok data, kalau 2 kelompok data, atau kelompok 3 kelompok data, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah, ini contoh ya, contoh berupa kalimat ya. Diperkirakan bahwa rata-rata penghasilan masyarakat di desa Sukamiskin adalah 950.000 per bulan. Apakah dugaan ini bisa diterima? Desa Sukamiskin di mana ya? Apanya Sukakaya? Kalau LP Sukamiskin ada ya, LP Sukamiskin itu ya? Ada ya, Sukamiskin. Di mana itu? Di Nusa Kambangan. LP-nya harusnya diganti LP Sukakaya diri. Kalau di LP Sukamiskin. Nah, jadi dari soal sederhana ini ya, contoh ya, di pertanyaan sederhana ini, maka hipotesa yang bisa kita buat. Jadi pertama kita harus melakukan hipotesa ya. Jadi merumuskan hipotesisnya. Merumuskan hipotesisnya seperti ini. H0-nya apa, H1-nya apa. Jadi H0-nya adalah mu sama dengan 950.000. Mu itu adalah pendapatan rata-rata gitu ya. Pendapatan rata-rata mu itu. Atau penghasilan rata-rata. Karena mu mengatakan rata-rata karena ini membahas tentang penghasilan masyarakat, berarti ini penghasilan rata-rata masyarakat desa Sukamiskin sama dengan 950.000. Satunya bisa berupa lawannya, tidak sama dengan. Nah, biasanya kalau soal cerita seperti ini kita sepakati ya, soal cerita seperti ini kita sepakati itu H1-nya itu tidak sama dengan, karena tidak ada penjelasan dalam soal ini H1-nya itu harus pakai lebih dari atau kurang dari. Ya, jadi kita sepakati jadi tidak sama dengan. Kenapa? Karena nanti di real dengan menggunakan software SPSS, realnya nanti uji hipotesisnya H1-nya itu pasti tidak sama dengan. Kenapa? Karena yang kita punya itu hanya berupa data, bukan soal cerita. Kalau real itu kan kita berupa data, bukan soal cerita gitu ya. Ada data kemudian kita olah karena datanya banyak, ya nggak mungkin manual kan gitu ya. Ada software, ini kan kalau contoh manual kan sederhana gitu ya. Kalau datanya banyak kita gunakan software itu SPSS antaranya ya. SPSS itu menyeting, software SPSS itu menyeting bahwa dugaan itu rumusan hipotesanya itu adalah H0 itu berupa sama dengan dan H1-nya berupa tidak sama dengan. Gitu ya. Tapi kita tetap perlu mengetahui bagaimana kalau H1-nya itu lebih dari atau kurang dari, itu kalau berupa soal cerita manual gitu ya. Kalau berupa soal cerita manual kita perlu diketahui ya oleh mahasiswa. Nanti juga ada uji Z, uji T, tapi nanti real kalau kita menggunakan software kita tidak akan menggunakan uji Z gitu ya untuk menentukan nilai, tapi pasti menggunakan uji T. Apa sih penggunaan uji Z? Nanti ada keterangannya di bawah. Sampai sini ada yang tanya kan? Silakan. Ngopi-ngopi dulu. Kamu di kamar sana. Ada yang rumahnya Pasuruan ya? Adil Pasuruan ya? Adil mana? Bondo di ya? Probolinggo mungkin. Probolinggo. Yang Pasuruan nggak ada ya? Tidak ada mungkin. Pasuruan itu ada ini, ada kafe baru yang dekat laut. Kafe Laut Samare namanya. Bisa. Masih kalah kita sama Demin mungkin punyanya Kapten. Apa? Sudah dibuka semua. Masih kalah dekat. Kemarin saya dapat kontaknya kolam renang Tirta Sukun itu. Sudah saya kontak, ternyata sudah buka. Kapan tuh saya pernah ke sana tutup ya. Ternyata sudah buka itu ya orangnya. Itu ya. Kalau sudah buka, nanti kalau masih sudah offline ya persiapan lah. Museum jadi dilaksanakan. Berendam lagi nanti lah. Ardi yang belum pernah berendam, Ardi
perlu direndam Martin nanti. Oke, saya lanjutkan ya. Prosedur pengujian hipotesis. Jadi pertama kita merumuskan hipotesisnya dulu. Apakah hipotesis yang kita rumuskan itu nanti dua arah atau satu arah? Ya, saya ingat kembali kalau dua arah satu arah itu tergantung dari H1-nya. Ya, ingat ya. Tergantung dari H1-nya karena H0-nya sama ya kan gitu ya. Jadi kalau dua arah itu H1-nya adalah apa tandanya? Tidak sama dengan kalau satu arah, H1-nya itu tandanya adalah lebih dari atau kurang dari itu ya. Ingat. Kemudian kita menentukan statistik uji atau uji statistiknya. Apakah kita nanti menggunakan uji Z? Kalau uji Z berarti menggunakan tabel Z, tabel distribusi normal yang kemarin itu ya. Apakah kita menggunakan uji T? Nanti saya perkenalkan tabel T, ada namanya tabel T ya. Ada tabel Z, ada tabel T, uji Z, uji T. Nanti apakah uji Chi-square? Nah, Chi-square itu dilambangkan X kuadrat ya. Chi-square jadi X kuadrat. Nah, nanti ada tabel Chi-square atau X kuadrat. Apa menggunakan tabel F atau uji F. Ini ya beberapa tabel mahasiswa sudah melihat tabel Z ya, tabel distribusi normal, nanti kurang tabel T, X kuadrat dan tabel F. Ya, nanti cara membacanya seperti apa juga harus tahu gitu ya, karena di dalam software SPSS nanti ada beberapa uji ini dan SPSS hanya menunjukkan nilai F-nya berapa, nilai T-nya berapa gitu, nggak tahu itu dari mana gitu ya. Kita tahunya dari mana ya, dari perhitungan manual ini nanti kan gitu ya, sehingga keluar angka-angka itu gitu. Setelah itu kita menghitung statistik uji. Jadi ini tentukan statistik uji itu adalah menggunakan uji apa gitu ya, kemudian menghitung statistik uji atau nilai hitungnya. Jadi nanti ada nilai Z hitung, ada T hitung, ada X kuadrat hitung, ada F hitung gitu ya, kalau kita tergantung menggunakan uji apa. Menghitung ya, namanya statistik uji atau uji hitung ya, kita hitung nanti ya. Kalau di software langsung keluar hasilnya. Kemudian menentukan daerah kritis. Jadi daerah kritis ini tergantung dari berapa besarnya alfa. Ya, berapa besarnya alfa. Dan nanti alfa juga tergantung dari apakah menggunakan uji dua arah atau satu arah. Kalau menggunakan uji dua arah berarti alfanya dibagi 2. Ingat ya, kalau uji dua arah alfa dibagi 2, kalau ujinya satu arah alfanya tidak dibagi atau dibagi 1 sama saja tidak dibagi gitu ya. Kemudian membandingkan statistik uji dengan daerah kritis, artinya kita pada waktu menentukan daerah kritis ini kita menentukan juga nilai dari tabelnya, statistik tabel, nilai tabelnya, artinya ada Z hitung nanti ada Z tabel, ada T hitung nanti ada T tabel, ada X kuadrat hitung ada X kuadrat tabel, ada F hitung ada F tabel. Nah, nanti antara nilai hitung dengan nilai tabel ini kita bandingkan. Ini namanya membandingkan statistik uji dengan daerah kritis. Daerah kritis itu daerah yang terbentuk dari nilai tabel tadi itu. Ketika kita membandingkan ini, maka kita bisa membuat suatu keputusan nanti. Jadi nilai hitung kita itu berada di daerah penerimaan H0 atau di daerah penolakan H0. Ya. Nah, kalau daerah penerimaan H0 berarti H0 kita terima. Kalau berada di daerah penolakan berarti H0 kita tolak. Kalau H0 ditolak berarti H1 diterima gitu ya lawannya. Kalau H0 diterima berarti H1 ditolak, seperti itu lawannya. Ini kurva distribusi normal dengan uji dua arah dan uji satu arahnya ya. Ini uji satu arah ke kanan, di satu arah ke kiri ya, satu arah ke kanan. Sedangkan ini uji satu arah ke kiri. Ini yang dimaksud arah kanan dan arah kiri ya. Kemudian uji dua arah. Uji dua arah bisa kanan bisa kiri. Alfanya dibagi 2 ya. Kalau uji satu arah ke kanan ya alfanya bukan nilai alfa, ini ada alfanya nih kurang. Ini ada nilai alfa yang kecil ini alfa. Nah ini alfa ini ya, ini daerah penolakan H0, daerah terima. Bentar ya. Selamat siang, Pak Ditem.
sampaikan. Jelas ya? Ini kurva distribusi normal ya. Ulangi. Ini yang dimaksud dengan daerah kritis ini ya, daerah yang diaksir ini namanya daerah kritis. Sedangkan di sini ketulis D, D1, D2, ini DD, D ini adalah titik kritis atau garis kritis ya. Garis kritis ini diperoleh dari nilai alfa, garis kritisnya, garisnya ya. Yang diarsir namanya daerah arsiran. Kan diarsir itu pasti sebelah kiri atau kanannya gitu ya. Sini kiri, sini kanan. Nah, titik kritisnya ini dari nilai alfa. Jadi kalau uji dua arah alfanya dibagi 2, tuh. Alfa dari mana? Alfa ditentukan kalau di soal, tapi kalau di SPSS alfa itu sudah ditetapkan 5%. Ya, alfa ditetapkan 5%, secara umum 5%. Oke. Oke. Kemudian yang pertama yang kita pelajari adalah uji satu rata-rata atau uji satu nilai rata-rata. Jadi seperti saya katakan tadi, uji satu nilai rata-rata, contoh kita ingin menguji tinggi rata-rata mahasiswa STL, itu namanya tinggi satu nilai rata-rata. Satu nilai rata-ratanya berapa ya? Jadi 170 cm tinggi rata-rata mahasiswa STL. Karena satu kelompok data ya, kelompoknya apa ya? Mahasiswa STL itu tinggi rata-ratanya 170. Maka hipotesis yang kita buat ada beberapa alternatif seperti ini tadi ya. Sama H0-nya mu sama dengan mu 0, H1-nya bisa ada 3 alternatif. Nanti tergantung dari soalnya gitu ya. Tapi kalau di dalam SPSS A1-nya itu sudah ditetapkan menggunakan mu tidak sama dengan, seperti itu ya, karena programnya berdasarkan seperti itu. Kemudian statistik uji atau UPA jika simpangan baku populasi atau sigma ya, simpangan bakunya itu diketahui. Cuman kalau simpangan baku diketahui maka kita menggunakan uji Z ya. Kalau simpangan bakunya tidak diketahui atau sigma tidak diketahui, itu kita menggunakan uji T. Karena simpangan bakunya sigmanya tidak diketahui, maka nilai sigmanya itu diganti dengan nilai S. S itu simpangan baku ya namanya, diganti dengan S. Jadi kita lihat rumusnya sama ya, hanya diganti sigma simpangan baku ini diganti dengan nilai S, itu ya penggantinya sama. Kalau sama kok kenapa diganti lah? Nanti bedanya itu ada di nilai tabelnya beda. Jadi nanti ini namanya Z hitung ya. Statistik uji itu namanya Z hitung. Ini namanya nilai hitung. Nilai hitungnya Z atau Z hitung dan T hitung lah. Z hitung sama T hitung ini nanti kita bandingkan dengan Z tabel dan T tabel. Nah itu yang beda, Z tabel dengan T tabel. Kalau seperti ini hitungannya kan nilainya sama Z sama T ini. Kalau sigma sama S hanya ganti saja gitu ya, karena rumusnya sama. Nanti nilai tabelnya yang beda. Ini contoh soal ya, silakan kita baca. Lena Nardi belum masuk ya, Lena Nardi? Belum juga? Siap, sudah, mohon izin. Wes, kok 17 hilang satu lagi siapa? Oke, di tolong nih dibaca di contoh kasus 1 tadi. Siap, mohon izin kami bacakan. Sebuah pabrik baterai mobil menyatakan bahwa rata-rata daya pakai produknya adalah 7 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Dari inspeksi terhadap 40 buah sampel baterai diperoleh bahwa rata-rata daya pakai ini adalah 6,2 tahun. Apakah pendapat pabrik tersebut bisa Anda terima? Oke, terima kasih ya di. Ya, Nah, seperti ini tadi, seperti contoh tinggi badan yang saya sampaikan tadi hampir sama ya. Kalau ini pabrik tersebut menduga atau memberikan pernyataan bahwa umur baterainya itu adalah 7 tahun. Nah, saya tadi menduga bahwa tinggi mahasiswa adalah 170 cm. Setelah itu, pabrik itu menguji pernyataannya dengan mengambil sampel 40 buah. Ya, mengambil sampel baterai 42. Nah, 4 baterai itu diukur daya pakainya ya. Sampai habis istilahnya seperti itu ya, sebagai contoh seperti itu. Nah, ternyata rata-rata dari 40 itu adalah 6,2 tahun. Padahal baterainya kan jumlahnya banyak ya, hanya diambil sampel 40-an itu ya, rata 6,2 tahun lah. Bukan berarti pernyataan 7 tahun kemudian hasilnya 6,2 tahun berarti salah ya. Bisa salah bisa benar kan gitu, kan tadi saya katakan ya. Bisa salah bisa benar. Untuk membuktikan salah atau benarnya itu maka kita uji
namanya uji hipotesa ya. Langkah-langkah dalam menguji hipotesa yang pertama adalah kita merumuskan dulu hipotesisnya atau hipotesanya. H0 mu sama dengan 7 tahun. Ini 7 tahun artinya ya, 7 tahun. Kemudian lawannya adalah H1 mu tidak sama dengan atau rata-rata tidak sama dengan 7 tahun. Karena H1-nya tidak sama dengan, maka ini menggunakan uji dua arah. Gitu ya, menggunakan uji dua arah. Nah, karena menggunakan uji dua arah, kemudian kita tentukan ini simpangan bakunya diketahui apa tidak. Diketahui apa tidak simpangan bakunya? Oh iya. Dilihat di soal, simpangan bakunya diketahui apa tidak? Diketahui. Nah, di sini ada 7 tahun dengan simpangan baku setengah tahun gitu ya. Ini namanya simpangan bakunya diketahui. Nah, karena simpangan bakunya diketahui, maka kita menggunakan uji Z. Ya. Kalau simpangan bakunya tidak diketahui, menggunakan uji apa? T. Ya. Kalau simpangan baku diketahui, menggunakan uji Z. Kalau simpangan baku tidak diketahui, menggunakan uji T ya. Karena soal ini simpangan bakunya diketahui, maka menggunakan uji Z. Kita masukkan rumus Z, ini namanya Z hitung. Kenapa namakan Z hitung ya? Karena kita menghitung nilai Z-nya gitu ya, namanya Z hitung. Sama dengan X bar min mu dibagi sigma per akar R. X bar itu adalah nilai rata-rata dari pengujian 6,2 tahun dikurangi mu itu adalah rata-rata dari pernyataan atau dari H0 ini kurang 7 dibagi simpangan bakunya setengah dibagi akar N-nya adalah 40. Ya, kita uraikan, ketemu nilai Z-nya adalah min 10,11. Namanya Z hitung, min 10,11. Setelah kita menentukan Z hitung, kita tentukan Z tabel. Nah, Z tabel atau menentukan daerah kritis. Z tabel itu berdasarkan daerah kritis ya. Daerah kritis diambil dari alfa, kita menggunakan alfa 5% ya. Karena uji dua arah, maka alfa ini dibagi berapa? Uji dua arah. 2. Alfa dibagi 2, jadi menjadi berapa? 2,5. 2,5. Nah, ini 2,5% ini alfa per 2. Jadi ini 2,5%, ini 2,5%. Ya, atau 0,025 betul ya, 0,025. Silakan dilihat di tabel distribusi normal atau tabel Z yang sudah kita pelajari ya. Maka nilai 0,025 itu pada nilai Z berapa? Nanti kamu buka pada nilai Z min 1,96. Ya, ini nilai Z ya, min 1,96. Perlu saya bukakan tabelnya? Perlu dibukakan atau percaya saja? Percaya. Kamu kok nyerah gitu. Percaya itu. Yang penting bisa buka tabelnya ya, bacanya bisa ya. Jadi nanti kamu lihat di nilai peluang itu 0,0250 ini ya. Nah, 0,0250 ini nanti akan ketemu nilai Z min 1,96. Untuk kamu buka tabel Z min 1,96, Z-nya min 1,96, peluangnya berapa? Nanti peluangnya adalah 0,0250. Kalau Z 1,96, peluangnya berapa kalau di tabel? 1,96. Kalau di tabel. Berapa? Testing. Kalau Z 1,96 di tabel berapa peluangnya? Ayo, berapa? Ini 1,96 ini berapa? Nilai P-nya berapa? Di tabel Z. 2,5. Hah? Berapa? 0,25 Min. Ya, Loh, kok 0,25? kelihatan tabelnya. Kenapa? Tabelnya nggak kelihatan. Loh iya nggak kelihatan makanya. Tuh, kamu nggak baca tabel ya? Nggak Siap. usah pakai Tabel, tabel. Nggak. Tidak usah pakai tabel, pakai logika bisa itu. 1 dikurangi 0,025. Nah, itu jawabannya. 1 dikurangi 0,0250 ya kan pasti ya. Karena apa? Karena ini 0,0250, sebelah kirinya ini berapa? Tabel kan baca dua kira. 1 dikurangi 0,0250 jadi 0,9750. Kamu buka tabel pasti benar. Percaya aja kan gitu ya. Itu betul ya. Nah, kalau segini 0,0250 yang ini berapa ya? 0,9750 ya, 1 dikurangi. Ini kan hanya beda kumis. Kalau 0,0250 itu yang diarsir ini. Sedangkan yang nggak diarsir sampai kiri ini adalah 0,9750 kan gitu ya. Nah,
Jadi nilai tabelnya adalah nilai Z tabelnya min 1,96. Nah, sekarang nilai Z hitung tadi ketemu min 10,11 ya. Min 10,11 ini kamu taruh di kurva ini. Min 10,11 itu min sama min ya. Di kanannya min 1,96 apa di kirinya min 1,96? Min 10,11. Kiri. Di kiri yang diarsir ini berarti artinya apa? Ikut daerah terima H0 apa tolak H0? Nah, tolak H0, betul. Jadi karena nilai Z itu min 10,11 berada dalam daerah kritis, namanya daerah kritis ya. Nah, atau nilai Z hitungnya min 10,11 di sebelah kiri min 1,96 atau Z tabel, maka kita menolak H0 dan menerima ya, menolak H0 berarti menerima apa? H1 ya, menerima H1. Nah, ini karena nilai Z hitung terletak daerah kritis, maka tolak H0 artinya kita menolak hipotesis awal ya bahwa daya pakai produk sama dengan 7 tahun. Jadi kita menolak H0. H0-nya apa sih? H0-nya itu kan mu sama dengan 7 tahun. Menolak ini. Artinya bahwa daya pakai lampu tersebut ya tidak sama dengan 7 tahun. Daya baterai ya. Daya pakai baterai mobil tersebut tidak sama dengan 7 tahun. Itu ya. Kalau umpama Z hitung ini umpama Z hitung ini ketemu ketemu 10,11, ketemu positif 10,11. Hasilnya apa berarti? Tolak H0 apa terima H0? 10,11. Tolak H0 juga. Kalau Mama Z hitungnya tadi ketemu 1,0 berarti terima H0, ada di sini ya. Jadi kalau nilai Z hitungnya itu ada di daerah putih ini, itu berarti terima H0. Kalau nilai Z hitungnya itu ada di daerah arsiran atau kritis ini, ya ini berarti tolak H0. Baik di kiri maupun di kanan ya, karena ini menggunakan uji dua arah kiri dan kanan. Gitu ya. Sampai sini ada yang tanyakan? Jadi berarti untuk daerah tolaknya memang pasti di kiri kanan itu. Kenapa? Untuk daerah tolaknya itu memang pasti di kiri kanan itu. Nah, daerah tolak itu tergantung dari ujinya dua arah apa satu arah. Ya, karena ini tadi uji dua arah. Loh, kok tahu uji dua arah kenapa? Karena H1-nya tidak sama dengan, gitu ya. Karena H1-nya tidak sama dengan, itu namanya uji dua arah. Kalau uji dua arah, maka daerah kritis itu di pinggir kiri dan di pinggir kanan. Gitu ya. Seperti teorinya ini teorinya. Nah, uji dua arah itu daerah kritisnya di kiri dan di kanan. Kalau uji satu arah ke kanan ya daerah kritisnya ada di kanan saja. Kalau uji satu arah ke kiri, daerah kritisnya ada di kiri saja. Gitu ya? Ya, ada lagi yang lain? Mungkin masih contohnya masih Ya. bingung Iya. untuk nilai D-nya 1,96. Min 1,96. Ya. Kenapa? Dari mana? Dari mana sih? Nah, terpaksa saya harus buka tabel distribusi normal ya. Misalnya tadi coba. Iya, aku tadi ketemu percaya, tapi kan percaya angkanya dari mana gitu ya. Saya tunjukkan dulu ya tabelnya ya, untuk membaca supaya lebih jelas. Oke, ini saya share. Kelihatan kah? Saya perbesar ya. Alfanya berapa atau alfanya berapa ya tinggal dilihat di dalam sini, nanti ketemu nilai Z tabelnya berapa di sini. Nah, itu cara menentukan garis kritisnya atau titik kritisnya kan gitu ya, D-nya itu. Itu daerahnya kan tinggal diarsir ke kiri apa ke kanan. Gitu ya, Brian ya? Siap, Jen. Ya. Tanya lagi. Ya, silakan. Kalau untuk nilai alfa sendiri bagaimana menentukannya, Jen? Ya, jadi alfa itu kalau di dalam
soal cerita, soal manual istilahnya saya nyebut ya, soal seperti belajar gini, alfa kita tentukan sendiri di soal. Ya, alfa berapa nanti ada alfa 2%, alfa 4%, 3% di soal ditentukan. Kemudian bisa saja soal tidak ada alfa, bisa saja. Kemudian ini alfanya nggak ada, berarti bonus ya nggak ada alfanya itu. Enggak. Alfa kalau tidak ditetapkan, secara umum disepakati alfa itu adalah berapa persen? 0,5. 5. Nah, 5% atau 0,05. Disepakati 5%, kenapa? Nanti kalau kita menggunakan software, ya alfanya sudah ditetapkan 5% secara umum. Gitu ya. Tapi kalau buat latihan-latihan soal gitu, alfanya macam-macam. Ya, 4%, 3%, 5%, 2% dengan soal supaya kenapa ya? Karena pembelajaran supaya kita tahu kalau menggunakan alfa yang beda hasilnya seperti apa gitu. Ya gitu ya, Kren. Siap, Jin. Masih kalau beli. Ada yang lain? Oke, cukup ya. Sementara kita balik ke slide lagi sebentar. Diingatkan ya sampai 11.30 ya. Jin. Nanti mangsa ini kok hilang. Ini muncul slide-nya tadi belum ini ya? Belum, Jin. Belum ya. Muncul ya. Oke. Z tadi ya. Jadi nilai Z min 1,96 atau angka min 1,96 ini dari mana ya? Dari tabel Z tadi. Tabel Z itu dilihat dari nilai peluangnya 0,0250. Kalau kita balik gitu ya. 0,0250 dari mana? Dari nilai alfa dibagi 2. Karena alfanya 5% ya, dibagi 2 jadi 0,0250. Kenapa dibagi 2? Karena uji dua arah ya. Uji dua arah kiri dan kanan ini sehingga dibagi 2. Kenapa kok uji dua arah? Karena hipotesa satunya adalah tidak sama dengan. Itu ya kalau dibalik ya. Kalau dibalik, kalau dari atas ya tidak sama dengan itu uji dua arah. Kalau uji dua arah berarti alfa dibagi 2 kan gitu ya. Alfa dibagi 2, alfanya berapa? 5%, dibagi 2 0,025. 0,025 ini kita lihat di tabel ya. Nilai Z-nya adalah min 1,96. Oke. Kemudian ini contoh ya. Taraf keyakinan 5%. Ya, oke, terima kasih.
Sudah ada mana yang lain jadi dokter gigi.